Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Nurmayangsari dengan nomor NPM 19520015 dan teman saya Dewi Ratnasari dengan nomor NPM 19520014 dan saya Julia Sinta dengan nomor NPM 19520013. Di sini kami akan membahas mengenai teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori utama di psikolog Amerika pada setengah abad ke-20. Para sejarawan setuju bahwa teori behaviorisme merupakan faktor utama pencetusnya psikolog Amerika modern. Dalam buku yang ditulis Lavin, teori pembelajaran tingkah laku terfokus pada bagian sebuah tingkah laku individu. Saat ini dapat mempengaruhi tingkah lakunya atau tingkah laku individu lain di masa yang akan datang. Teori pembelajaran tingkah laku mencoba untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dari tingkah laku yang kemudian diterapkan di dunia nyata. Dan di sini ada konsep behaviorisme. Terdapat beberapa peneliti yang mempelajari tentang teori-teori perilaku. Berikut akan dijabarkan tentang para peneliti teori behaviorisme. 1. E.L. Tordike. Tordike menyimpulkan bahwa perilaku seseorang saat ini dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua, B.F. Skinner. B.F. Skinner dikenal dengan pengkondisian opera yang artinya penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengendalikan terjadinya perilaku. Dapat disimpulkan juga, Skinner menekankan tentang pentingnya hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan dan perilaku individu. Prinsip-prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama, konsekuensi. Salah satu prinsip yang terpenting adalah konsekuensi. Semua perilaku pasti menanggung konsekuensinya tersendiri. Konsekuensi menyenangkan atau penguat di mana seseorang dapat meningkatkan frekuensi perilakunya, sedangkan konsekuensi yang kurang menyenangkan atau hukuman dapat melemahkan bahkan sampai menghilangkan perilaku tersebut. Tindakan penguatan primer sekunder. Tindakan penguatan menyenangkan dapat diartikan sebagai setiap konsekuensi dapat memperkuat atau meningkatkan frekuensi perilaku seseorang. Tindakan penguatan menyenangkan dapat bersifat primer, sekunder, serta penguat positif atau negatif. Tindakan penguatan primer memuaskan kebutuhan dasar manusia, sedangkan penguatan sekunder adalah tindakan penguatan primer atau penguatan sekunder lainnya yang sudah terbentuk. Ada 3 macam penguatan sekunder antara lain tindakan penguatan sosial misalnya, pujian senyuman. Dan yang kedua ada tindakan penguatan sekunder kegiatan seperti permainan. Dan yang ketiga adalah tindakan penguatan pertanda atau simbolik misalnya tanda bintang. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu yang selanjutnya yaitu tindakan penguatan intrinsik dan ekstrinsik. Tindakan penguatan intrinsik adalah suatu tindakan penguatan dari perilaku seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan tindakan penguatan ekstrinsik adalah pujian atau imbalan yang diberikan untuk memotivasi orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Yang kedua, tindakan penghukuman adalah suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan yang digunakan untuk melemahkan bahkan sampai menghilangkan suatu perilaku. Hukuman memiliki 2 bentuk yaitu hukuman pemberlakuan dan hukuman pencabutan. Hukuman pemberlakuan adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan yang dicoba untuk melarikan diri darinya yang mengikuti perilaku tertentu dan digunakan untuk memperkecil kemunculan perilaku kembali. Yang kedua, kesegaran konsekuensi. Salah satu prinsip terpenting dalam teori pembelajaran perilaku ialah konsekuensi yang dilakukan dalam waktu terdekat lebih berpengaruh pada perilaku daripada konsekuensi yang tertunda. Di ruang kelas kesegaran konsekuensi,
juga sangat penting, khususnya untuk siswa kelas awal, dengan memberikan pujian untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik secara langsung pada waktu itu juga lebih memiliki nilai penguatan daripada nilai yang bagus, tapi pada kemudian hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesegaran konsekuensi adalah tindakan langsung dari seseorang guru berupa konsekuensi positif atau negatif untuk meningkatkan penguatan atau melemahkan perilaku pada siswa tersebut. Yang ketiga, yaitu pembentukan. Istilah pembentukan atau shaping digunakan dalam teori behaviorisme dalam mengajarkan keterampilan atau perilaku baru pada siswa sampai dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Driscoll, yang mana istilah pembentukan atau shaping digunakan dalam teori pembelajaran perilaku untuk merujuk pada pengajaran kemampuan atau perilaku baru dengan memperkuat siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pembentukan atau shaping adalah suatu kegiatan pembelajaran kemampuan atau perilaku baru pada siswa secara bertahap, dari mulai terkecil untuk menuju tujuan yang diinginkan. Prinsip penguatan di sini adalah siswa dikuatkan pada perilaku yang berada pada kemampuan mereka sekarang, tetapi juga memperluas ke arah kemampuan yang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Zulia Sinta. Selanjutnya nomor 4 yaitu pemunahan. Prinsip pemunahan adalah suatu kejadian di mana tindakan penguatan ditarik kembali sehingga perilaku yang sudah terbentuk semakin melemah dan bisa saja menghilang. Contohnya, saat ada siswa yang berbuat gaduh untuk memanggil gurunya, dia diacuhkan maka dia akan bersuara lebih keras untuk selanjutnya, dan kemudian dia akan diam karena dia selalu diacuhkan oleh gurunya. Hal inilah yang dinamakan dengan pemunahan klasik. Perilaku mengalami peningkatan ketika tindakan penguatan ditarik kembali pada awalnya yang kemudian mulai melemah dan akhirnya menghilang. Yang kelima, pemeliharaan. Prinsip kepunahan menyatakan bahwa ketika penguatan untuk perilaku ditarik kembali, maka perilaku tersebut menghilang. Sedangkan prinsip jenis pemeliharaan terjadi pada perilaku yang tidak perlu dikuatkan karena dikuatkan secara intrinsik, yang berarti keterlibatan perilaku tersebut menyenangkan. Yang keenam, peran antesenden. Isyarat adalah rangsangan antesenden yang mendahului perilaku karena nantinya akan memberitahu kita tentang perilaku tertentu untuk dikuatkan atau perilaku akan dihukum. Sedangkan diskriminasi atau perbedaan adalah penggunaan isyarat untuk mengetahui perilaku mana yang akan dikuatkan atau perilaku mana yang akan dihukum. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan behaviorisme. Behaviorisme sering digunakan dalam ilmu psikologi yang mana prinsip dasarnya adalah dapat mengubah perilaku atau sifat seseorang dalam proses pembelajaran memiliki ruang lingkup yang terbatas. Memusatkan pada perilaku seseorang yang tampak, sementara dalam matematika sering kali membahas pembentukan konsep serta memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behavior dalam pembelajaran matematika. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori belajar behaviorisme menurut Hartley dan Davis dalam Soekamto. Yusuf 2010 140 adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila pihak sasaran ikut terlibat. Yang kedua, materi-materi pembelajaran diberikan dalam unit-unit kecil, diatur sehingga sasaran hanya perlu memberikan respon tertentu. Yang ketiga, tiap-tiap respon diberikan
umpan balik secara langsung sehingga sasaran dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan itu benar atau tidak. Yang keempat, perlu diberikan penguatan setiap kali sasaran memberikan respon, terutama penguatan positif sehingga ia berkeinginan untuk mengulangi kembali respon yang telah diberikan. Yang kelima, terhadap keempat butir di atas, Yusuf 2010 140 menambahkan, yaitu pelajaran tidak hanya diberikan kepada murid-murid secara materi, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh sebagaimana seseorang guru berperilaku sewajarnya salam memberi teladan bagi murid-muridnya, khususnya pelajar-pelajar yang menyangkut bidang sosial, etika, dan moral. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.